Berikutnya, kapan seorang makan di hari raya tersebut? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri tidak keluar rumah hatta ya'kula tamarat, sampai beliau memakan beberapa kurma. Riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi itu Rasulullah di Idul Fitri makan dulu baru keluar. Hikmahnya kata para ulama agar tidak ada yang mengira bahwasannya harus tetap puasa sampai sholat. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya pada hari Idul Fitri sampai makan dulu. Dan hari Idul Adha tidak makan Nabi sampai pulang ke rumahnya. Fayaqulu min nasikatihi, kemudian di rumahnya itulah Nabi makan dari hewan kurbannya. Jadi siap sholat Idul Adha, ya cepat dipotong hewan kurbannya. Potong, ambil sedikit, ya sudah, istilahnya berbuka dengan hewan kurbannya. Dari nasikatihi, sembelihannya, hewan kurbannya. Jangan hewan kurban orang, hewan kurban awak lah kalau awak berkurban. Kata Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, adapun pada Idul Adha Nabi tidak makan sampai pulang dari lapangan, maka beliau makan min udhiyatihi, dari hewan kurban beliau. Kemudian juga perkara yang penting di hari raya itu adalah mandi. Mandi sebelum berangkat sholat itu mandi. Ya, ini sebetulnya awal seharusnya tadi kita bahas, ya. Mandi. Kata Nafi, Abdullah bin Umar tidak mandi pada Idul Fitri. Dia mandi pada Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Riwayat Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in, sunnah Idul Fitri itu ada 3. Jalan ke lapangan, makan sebelum keluar dari rumah, dan juga mandi. Yaitu maksudnya adalah sunnahnya yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ketika sampai di lapangan tidak ada sholat qobliyah Id, sholat sunat sebelum Id enggak ada, atau sholat sunat tahiyat lapangan enggak ada. Oh, karena kita masjid ada tahiyatul masjid, ini ada tahiyat lapangan, enggak ada. Enggak ada itu tahiyat lapangan. Yang ada datang ke lapangan kita, duduk kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi salat Idul Fitri 2 rakaat, lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi enggak ada salat sebelumnya dan juga setelahnya. Ba'diyahnya juga enggak ada. Kata Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Nabi dan juga para sahabatnya tidak ada salat ketika sampai di lapangan, dan juga tidak ada, maksudnya salat sunat, dan tidak ada juga setelah salat hari raya itu. Jadi keliru kalau ada yang mengkiasnya dengan salat Jumat.
Jumat kan ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, sama juga hari raya gitu. Enggak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, keliru orang yang mengkiasnya dengan salat Jumat. Hukum salat Id, ya ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat itu adalah dia wajib, karena Nabi SAW sampai menyuruh para wanita yang haid dan para wanita yang dipingit untuk mereka hadir ke lapangan. Waktu salat Id, dari Abdullah bin Busr sahabat Nabi SAW, dia keluar bersama manusia di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Dia ingkari lambatnya imam datang. Kata dia, sesungguhnya kami di masa Nabi sudah selesai di saat ini. Yaitu ketika at-tasbih, waktu sudah boleh salat sunnah. Jadi ketika matahari terbit itu enggak boleh salat. Ketika dia udah jelas naik terbit itu sudah boleh salat. Nah, itulah waktu sudah mulai dibolehkannya salat Id. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Nabi SAW memperlambat salat Idul Fitri dan mempercepat salat Idul Adha. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dia sangat mengikut kepada sunnah Nabi, tidak keluar dari rumahnya kecuali sampai terbit matahari. Terbit matahari dia baru keluar menuju lapangan. Kenapa kata para ulama dipercepat Idul Adha? Ya karena Idul Adha itu mau ngurus hewan kurban, maka dipercepat salatnya. Idul Fitri diperlambat karena orang mau bagi-bagi zakat fitrah. Sudah kita bahas. Karena biasanya orang-orang miskin itu mereka datang di Idul Fitri ke lapangan, dan disitulah mereka jumpa dengan orang-orang yang memberi zakat fitrah. Salat Idul Fitri itu tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku salat bersama Rasulullah dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bukan sekali dan bukan dua kali. Salat itu tanpa azan dan tanpa iqamat. Riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma, mereka berkata tidak ada azan di hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tidak ada. Jadi kayak mana salatnya? Ya udah, diajak imam salat, ayo salat, sudah selesai salat. Enggak ada as-salatu jami'ah rahimakumullah, enggak ada. Kalau kita makmum sudah sampai kita di lapangan, takbir datang imam, kata imam ayo kita salat, sudah salatlah, mulailah salat situ tanpa ada azan dan tanpa iqamah. Juga di hari raya diizinkan mendengarkan ad-duf. Duf itu gendang kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, masuk kepadaku Rasulullah SAW, dan di dekatku ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi tentang perang Bu'as. Kemudian Rasulullah berbaring di atas tempat tidurnya dan mengalihkan wajahnya. Kemudian masuk Abu Bakar. Dia memarahi saya
kata dia, kenapa ada seruling syaitan di dekat Nabi? Karena di selain hari raya dan hari pernikahan nggak ada nyanyi-nyanyi. Ini kok ada nyanyi, maka Abu Bakar berdasarkan kebiasaan itu dianggap itu seruling syaitan. Kata Abu Bakar, kata Nabi kepada Abu Bakar, da'hum, biarkan mereka berdua. Biarkan kedua anak perempuan itu nyanyi. Ketika Abu Bakar tidak perhatian, aku kasih isyarat anak perempuan itu, maka mereka pun keluar, kata Aisyah. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, setiap kaum itu ada hari rayanya. Ini hari raya kita. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, serta juga Ibnu Majah. Bu'ats itu adalah kisah peperangan besar di masa jahiliyah. Ya, jadi yang menyanyi di masa Nabi itu adalah anak-anak perempuan, bukan laki-laki. Bukan laki-laki yang nyanyi-nyanyi. Jadi laki-laki kalau nyanyi-nyanyi itu dikhawatirkan jadi banci. Para ulama ketika masa dulu, di masa para salaf, budak kalau pandai nyanyi itu aib. Jadi ketika beli budak, apa ini budak ini aibnya? Aibnya tukang tidur, tukang nyanyi. Nyanyi itu dianggap aib di masa para ulama. Di masa para imam dulu, para salaf dulu dianggap aib. Tapi sekarang kalau nyanyi itu malah dianggap, pandai nyanyi itu adalah kelebihan. Itu nilai plus. Kalau dulu itu nilai minus. Ya karena sekarang ini sesuatu yang jelek itu yang diangkat-angkat. Pakaian nutup aurat itu enggak bagus. Pakaian terbuka itu bagus. Jadi banyak yang rusak, banyak yang terbalik-balik.